Sab'u miyahin 7 jenis air. Ma'us samai pertama yaitu air yang turun dari langit. Air hujan. Air nazili minha maksudnya air tersebut turun dari langit. Huwal mataru yaitu air hujan. Jadi pian boleh menggunakan air hujan. Air hujan itu apapun warnanya asalkan bujur dari langit itu boleh dipakai untuk berwudu, mandi wajib, beistinja, basuh, behera, kami. Air motor, air hujan. Jangan air motor tuh air aki, hancur pian gitu ta. Berwudu jangan memakai seperti itu tadi. Nah, guru bertanya, kalau misalnya airnya itu berwarna darah, ada kalau yang turun dari langit misalnya warna darah, walaupun peribahasanya dia itu warnanya seperti darah atau warnanya apapun, kalau benar turunnya dari langit asli, maksud dari langit itu dari awan ya kalau atau hujan, dan itu berwarna apapun itu boleh asalkan asli dari langit gitu tak. Kalau misalnya pesawat terbang ya kalau kemudian melemparkan darah dari pesawatnya, itu namanya bukan air langit. Maksud air langit, air yang turun dari langit asli apapun warnanya itu boleh dipakai untuk bersuci. Bersuci ini maksudnya sudah jelas tadi lah, berwudu, mandi wajib, mandi sunat, ya kalau beistinja, bebasuh, behera, kami. Apalagi buat minum nyata benar boleh. Jadi satu yaitu air hujan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri ayil milhi, yaitu air yang ada di lautan. Disebut air yang masin. Kebiasaannya kan masin, walaupun ada yang tawar. Jadi air laut itu boleh pian pakai buat berwudu, mandi wajib, beistinja, basuh behera kami boleh. Buat minum gin boleh kalau pian ketujuh masin. Boleh gitu ta. Huwa tahuru di dalam hadis disebutkan. Nah, di dalam hadis disebutkan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwasanya air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Jadi kalau ada binatang mati, nah itu boleh dimakan dagingnya tadi. Ya lah, misalnya iwak, boleh aja. Iwak di laut matian ya, kalau kepiting lah laut, rajungan lah bahasa kitanya rajungan boleh. Ya lah, selama dia yang nonton tadi boleh gitu teh. Nah seperti itulah. Nah itu. Jadi artinya masin. Kenapa kok disebut dengan air laut? Kenapa? Air laut itu di dalam kamus adalah al-bahru al-ma'ul kesir, yaitu airnya banyak. Jadi disebut laut karena airnya banyak. Wa yusamma bahran, alasan dinamakan dengan air laut li amkihi wa tisaihi, karena dia dalam bebenaran dan luas. Semakin dalam kan semakin warnanya tuha. Ya kalau semakin dalam semakin warnanya tuha. Apapun warna air lautnya boleh pian pakai berwudu, mandi wajib, beistinja boleh. Apapun warnanya. Kan ada yang pina biru ya lah, macam-macam tuh, biru tuha, biru anum, bebas saja. Jadi warna apapun gitu tak. Walaupun warnanya misalnya kehitam-hitaman atau merah misalnya, enggak jadi masalah gitu. Asalkan memang alami dari laut gitu tak, alami dari laut gitu tak. Yang ketiga yang boleh pian pakai untuk bersuci yaitu wa ma'un nahri, air sungai. Kenapa disebut air sungai? Air hulwi, yaitu air yang hamba. Yalah, nah itu boleh. Air sungai apapun warnanya boleh pian pakai untuk bersuci. Air sungai ada yang coklat, ya kalau air sungai tadi, ya lah di pantai Darussalam misalnya, ya lah hira coklat tuha gitu, boleh aja. Hibak guru adonannya di situ enggak jadi
nggak jadi masalah. Kan orang tuh kadang-kadang di pinggir Sungai Martapura ya, kalau ada jamban gitu. Yalah dia membuang acil itai ya, kalau dibuangnya di situ kotorannya tadi, nggak apa-apa. Ada misalnya guruai kotorannya lewat di depan kita, kalah aja ya kita nih jangan bancapan gitu tak busia terciduk. Nah itu. Jadi kalah aja biar acilnya lewat dulu gitu. Nah itu. Nang jadi masalah busia malam hari itu tak. Nah, ya kalau mandi pulang kenapa harum bener. Nah itu tuh. Jadi air sungai boleh apapun warnanya tadi ya, kalau apapun warnanya. Nah itu. Jadi boleh pian pakai untuk bersuci. Nah, masalah air sungai ini macam-macam tadi yalah. Ada air sungai itu yang turun dari surga, yaitu Nailu Misra, sungai Nil yang ada di Mesir. Nah, apalagi wasihun Nahrul Hindi, yaitu sungai Sihun, sungai di India. Wajihun Nahru Balhi dan Jihun di sungai di Belgia gitu tak. Itu satu riwayat. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar. Kami sudah menurunkan dari langit banyu, sudah ditentukan ukurannya. Jadi banyu itu sudah Allah tentukan ukurannya sekian tadi. Berapa sudah? 3 nih yang boleh pian pakai buat bersuci. Air apa tadi yang pertama? Air yang turun dari langit, air hujan. Yang kedua air apa? Air laut. Yang ketiga air apa? Air sungai. 3 kalau sudah tak? Yang keempat wa ma'ul bi'ri, air sumur. Kenapa dinamakan sumur? Wal bi'ru, arti sumur itu adalah huwa sakbul mustadiru an-nazilu fil ardi sawaun kana matwiyan aula. Arti sumur adalah suatu lubang yang bulat. Jadi lubang yang bulat yang menurun ke dasar tanah. Jadi menurun ke dasar tanah. Sama ada dengan sebab dibangun sendiri, artinya ditabuk sendiri, atau memang asli alami. Jadi asli alamikah atau ulahankah air sumur itu sah untuk dipakai berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beristinja, buat minum maginnya boleh, semakin boleh gitu ta. Nah, sekalipun sumur tersebut adalah sumur yang makruh untuk dipakai, enggak apa-apa dipakai buat berwudu, mandi wajib, beristinja. Jadi kan ada itu banyu sumur tapi makruh dipakai. Ka'abyari ardi samud, seperti air sumur yang ada di daerah negeri Samud. Jadi negeri Samud itu kan, daerah negeri Samud itu ada sumur, bukan Samud nang kita lihat itu telah lain. Ada suatu kampung, nah ialah kampung daripada negeri Samud. Sumur-sumur di daerah tersebut hukumnya makruh, tetapi boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib, beristinja, sahaja gitu. Kalau pertanyaannya sahaja, sah gitu. Nah, menggunakan air yang ada di daerah negeri Samud itu hukumnya makruh. Kenapa? Li'annahu magdubun ala ahliha. Karena sesungguhnya penduduk daerah Samud mereka dimurkai oleh Allah gitu. Karena dimurkai oleh Allah, lalu makruh menggunakan air sumur yang ada di negeri Samud. Illa bi'ran naqa, kecuali sumur yang onta Nabi Soleh minum di sumur tersebut. Nah itu boleh pala karahat, tapi istimali ma'ihi, tidak ada kemakruhan menggunakan air tersebut. Wa kadzalika miyahu mudun qaumi Lut, begitu juga makruh menggunakan air yang ada di kota kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau negeri Sodom. Nah, negeri Sodom itu kan ada sumur-sumurnya. Sumur di negeri Sodom itu hukumnya
airnya itu digunakan hukumnya makruh untuk berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja. Tapi kalau pertanyaannya sah saja pian gitu ta, cuman makruh saja. Arti makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, digawi tidak disiksa. Artinya tidak apa-apa. Ketika kita memang sudah berada di daerah tersebut nggak ada lagi air karena kita memang hendak sholat. Nah, berikutnya yang makruh yaitu air di negeri Babil, air sumur di negeri Babil, Babilonia. Begitu juga wabarhut allati bil Yaman, yaitu air sumur yang ada, air sumur Barhut yang ada di negeri Yaman. Hukumnya makruh juga. Di situ dipakai untuk berwudu, mandi wajib, istinja. Tapi kalau sahaja kagro, sahaja kalau menggunakan air sumur tersebut gitu. Jangan pian hokon kada sembahyang, kada apa-apa, wudu aja situ. Ketika sudah waktunya mepet, jangan ditinggalkan. Wa bi'ru jarwan allati suhira fihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan makruh kita berwudu, mandi wajib, istinja, mandi sunat atau minum dari air sumur jarwan. Jarwan, bukan jeroan gitu adalah. Nah, itu jarwan, sumur jarwan. Sumur jarwan itu kenapa dimakruhkan kita menggunakan air tersebut? Karena di sumur itulah Nabi Muhammad pernah disihir. Jadi rambut Nabi itu diambil, diikat 7 simpul tadi. Nah, diletakkan, disihir itu. Karena memang orang menyihir itu adalah menggunakan apapun yang ada di tubuh orang tersebut. Ataupun bisa dengan media gambar, bisa dengan media rambut, ataupun pakaian yang bekas dipakai orang tersebut bisa digunakan untuk menyihirnya. Jadi apapun bendanya bisa digunakan untuk menyihir. Jadi pakai itu tuh. Makanya hati-hati kita tuh, ya Allah, rambut tuh bisa digunakan untuk menyihir. Karena itulah Nabi Muhammad sakit. Kalau Jibril datang memberitahu, Muhammad, kamu ini sakitnya bukan sakit biasa, tetapi kamu disihir oleh orang. Nah, itu ada rambutmu yang digunakan untuk media sihir di sumur yang bernama sumur Jarwan. Ambil. Lalu Nabi menyuruh sahabatnya untuk mengambil rambut yang ada di situ, kemudian disuruh Nabi dibakar. Karena memang seperti itu cara menghilangkan sihir adalah dengan dibakar. Dibaca surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi waktu memaculnya tadi. Nah, itu. Nah, itu sumur Jarwan, hukumnya makruh berwudu di situ, mandi wajib, beristinja. Tapi sahajalah guru, kalau nggak ada yang lain sahaja, pakai aja gitu. Nah, begitu juga kalau air di daerah tersebut makruh, berarti bertayamum dengan debu di daerah tersebut hukumnya makruh juga. Bagaimana guru kalau kita menggunakan air sumur Zam-Zam? Nah, untuk berwudu, mandi wajib, beistinja, meminumnya. Oh, itu tidak ada kemakruhan menggunakan air tersebut. Jadi boleh aja menggunakan air tersebut. Walaupun digunakan menurut pendapat ulama, walaupun digunakan untuk menghilangkan benda najis, tetap hukumnya boleh. Akan tetapi menyalahi aturan yang terbaik gitu ta. Cuman kalau kadang pakai aja sahaja gitu ta. Nah, seperti itu masalahnya. Nah, berikutnya pulang. Yang keberapa? Kelima pulang ya, karena wa ma'ul aini, air sumber mata air. Jadi air sumber mata air boleh pian gunakan. Jadi sumber mata air apa itu guru jar? Sumber mata air wa huwa syakku fil ardi au fil jabali yamba'u minhul ma ala sathiha min ghairi istidaratin ka aini subra al ma'rufah fil qarafah. Arti sumber mata air yang boleh pian pakai untuk bersuci, berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beistinja atau buat minum, yaitu sumber mata air ini dinamakan sumber mata air ini yaitu air yang keluar dari belahan yang ada di bumi atau di gunung. Jadi tanah nih, keluar air dari tanah atau dari batu memancar air. Nah, itu namanya sumber mata air. Sama ada di daerah pegunungan ataupun bukan. Misalnya di kuburan, kan ada kalau kuburan yang habaib hendak dibongkar, tiba-tiba memancar
air dari situ bolehkah dipakai untuk bersuci? Jawabannya boleh. Buat berwudu, mandi wajib, mandi sunat, beristinja, buat minum, boleh pian pakai itu. Karena dia sumber mata air memancar dari daerah manapun, boleh. Daerah atas ataupun bawah, gunung ataupun bukan. Pokoknya ketika dia sumber mata air, boleh dipakai buat berwudu. Gitu tak? Boleh. Walaupun misalnya sumber mata air itu munculnya di kuburan atau di kandang kambing misalnya, tetap boleh gitu. Tayalah, nggak jadi masalah. Yang keberapa pulang? Yang keenam pulang. Nih supaya kita tahu ini boleh nggak dipakai buat berwudu, mandi wajib, beristinja. Wa ma'us salji, dan air salju. Air salju itu kenapa guru dinamakan air salju? Wa huwa nazilu minas sama'i ma'ian, yaitu air yang turun dari langit hal keadaan air itu asalnya cair gitu. Summa yujammidu alal ardi min siddatil barat. Kemudian sekalinya karena di sana sangat dingin, di langit nih sangat dingin luar biasa, kemudian mengkristal, air tadi mengkristal menjadi salju karena sangat dinginnya. Nah, jadi karena sangat dinginnya, nah itu salju yang boleh dipakai buat berwudu, mandi wajib, istinja. Bukan salju nang di kulkas. Nah, jangan salah paham nih biar pakai karena yang di kulkas. Nah itulah lain. Nah sama dinginnya sama gitu ta. Lamun dinginnya luar biasa, iya tadi membiji ngarannya airnya ya kala membiji ta. Kan ada kita melihat ya kala di TV tuh, bijiannya gak nal besar-besar. Bah hati-hati tuh bisa bincul, bisa bolong nih ta. Ya kala rusak itu kendaraan kena itu ta. Nah, berapa sudah? Nah, 6 lah, yang terakhirnya 7. Wa ma'ul baradi, dan air embun. Nah, air embun itu bisa dipakai untuk berwudu, mandi wajib, istinja. Maksud air embun itu kayak apa guru? Air embun itu adalah pian nila ambil wadah habis maghrib tuh sediakan wadah kalau biarkan semalaman. Kemudian setelah itu pagi harinya ada air. Nah itu namanya air embun. Di daun-daun kan ada juga kalau airnya boleh itu dipakai buat berwudu, mandi wajib, istinja. Tapi yang di daun jangan sampai ada bekas tahi kotorannya, kotoran binatang tadi, bekas ulat. Nah itu nggak bisa dipakai. Jadi kalau ada kotoran ulatnya nggak bisa dipakai. Itulah yang dinamakan 7 jenis air. Wa yujma'u haji sab'a, kemudian digabungkan yang 7 ini qauluka di dalam perkataan musannif. Dan yang 7 air tadi dibagi kepada 2 kelompok. Manazala minas sama, ada air yang turun dari langit, apa tak? Au naba'a minal ardi, ada air yang turun dari yang memancar dari bumi. Yang turun dari langit apa aja? Air hujan, air salju, air embun. 3 berarti tak yang keluar, yang turun dari langit. Sekarang yang memancar di bumi apa aja? Air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air. Nah 4 ngarannya. Nah itulah yang dinamakan air yang bisa dipakai untuk bersuci. Ala ayyi sifatin kanat min aslil hilqati, atas bentuk sifat seperti apapun asalkan dari kejadiannya seperti itu boleh pian pakai. Artinya warnanya kayak apa aja asalkan asli daripada yang itu tadi nggak jadi masalah. Rasanya misalnya air laut misalnya hambar nggak jadi masalah. Pintangan sifatnya, rasa, warna, bau nggak jadi masalah. Misalnya ada yang warnanya putih, ada yang hitam, merah, ya kalau baunya macam-macam, baunya harum misalnya nggak jadi masalah. Yang penting asalkan dia benar-benar air laut, air sumur, air hujan, nah apapun bentuknya. Itulah namanya 7 jenis air yang dipakai untuk bersuci.